Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 hingga detik ini membuat perubahan besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah belajar dari rumah. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, kegiatan belajar dan mengajar yang seharusnya dilakukan tatap muka secara langsung di sekolah diubah menjadi belajar dan mengajar secara daring yang dilakukan di rumah dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, tak terkecuali kampus kita yakni IAIN Surakarta. Nah, sejak bulan April tahun 2020 sampai saat ini, semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Salah satunya ialah kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN. Nah, KKN ini yang seharusnya dilakukan secara langsung agar mahasiswa dapat berinteraksi dan belajar bersama masyarakat dalam wilayah tertentu mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. KKN pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara langsung di daerah tertentu secara berkelompok, sedangkan KKN kali ini dilaksanakan secara individu di daerah tempat tinggal masing-masing mahasiswa melalui komunikasi daring dengan dosen pembimbing masing-masing dan juga dilaporkan secara daring melalui media sosial populer seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Nah, pelaksanaan KKN akan diarahkan pada pencegahan penularan COVID-19 dan penguatan ketahanan sosial masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Penyelenggaraan KKN tahun ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama ialah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa dalam pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua, untuk mendorong sikap tanggap mahasiswa dalam menangani problematika yang dihadapi masyarakat selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mendukung dan menguatkan program pemberdayaan masyarakat secara umum dan penguatan masyarakat dari kerawanan COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mensinergikan potensi dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa dengan realita dalam masyarakat. Pelaksanaan KKN dimulai pada tanggal 29 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2021 serta bertempat di Dusun 2, Desa Pucangan, RT 02, RW 03, Kecamatan Kartasura. Berdasarkan informasi dari Ketua RT setempat, hanya terdapat 9 kepala keluarga dalam wilayah RT tersebut, dikarenakan lebih didominasi oleh keberadaan kos-kosan dan kios. Nah, Desa Pucangan ini sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Kartasura, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wironangan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngadirejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambon. Desa Pucangan terdiri dari 15 RW, 57 RT, dengan luas wilayah 288,24 hektar per meter persegi. Di Desa Pucangan banyak terdapat kos-kosan dan pedagang. Bagaimana tidak, karena di Desa Pucangan terdapat satu kampus negeri, yakni IAIN Surakarta. Tak hanya itu, di Desa Pucangan juga banyak lembaga pendidikan formal dan non-formalnya. Lembaga pendidikan formalnya terdiri dari PAUD Insan Kamil, TK Darussalam 1, TK Aisyah 1 dan 2, RA Al-Istiqomah, SDN Pucangan 1-6, MI Muhammadiyah, SDN Kartasura 1 dan 2, MI Darussalam 1 dan 2, TK dan SD Kristen Widiwacana, MI Nurul Huda, SMP Al-Islam, SMA IT Nur Hidayah, SMK Muhammadiyah Kartasura, SMA N1 Kartasura, dan IAIN Surakarta. Sedangkan lembaga pendidikan formalnya seperti Kampung Inggris Solo, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren Al-Fatah, dan Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Pada minggu pertama, kegiatan KKN diisi dengan mencari informasi
terkait wilayah yang dijadikan tempat KKN dan sosialisasi COVID-19 kepada masyarakatnya. Pada hari pertama sampai hari ketiga, saya fokus mencari informasi profil desa Pucangan di Balai Desa. 3 hari berturut-turut, saya ke Balai Desa, tapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya, ada salah satu staf Balai Desa yang menyarankan saya untuk mencari informasinya melalui website resmi Kabupaten Sukoharjo. Di website tersebut, saya menemukan informasi yang saya butuhkan, walaupun informasi tersebut tidak lengkap. Keesokan harinya, saya menelusuri desa guna mengambil dokumentasi untuk laporan minggu pertama. Sembari mengambil dokumentasi, saya juga mengamati keadaan sekitar dan melakukan pendekatan dengan masyarakat dan anak-anak untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang mereka hadapi. Tak lupa juga saya melakukan sosialisasi COVID-19 kepada anak-anak dan masyarakat, mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan membagikan masker. Setelah informasi terkait profil desa sudah siap, serta bukti dokumentasi sudah ada dan sudah melalui proses editing, lalu saya mengunggahnya ke media sosial populer, yakni Instagram dan Facebook, guna memenuhi laporan kegiatan KKN minggu pertama. Berdasarkan buku panduan pelaksanaan KKN, kegiatan minggu kedua meliputi penentuan isu-isu prioritas, analisis akar masalah, pembentukan kelompok inti dalam masyarakat, dan perencanaan pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat. Hari pertama dan hari kedua di minggu kedua, saya gunakan untuk menentukan isu-isu prioritas, yakni bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang keagamaan. Di hari keempat minggu kedua, saya sudah mendapatkan analisis akar permasalahan berdasarkan isu-isu prioritas. Analisis tersebut antara lain, yang pertama di bidang ekonomi. Menurunnya tingkat pendapatan sehingga masyarakat sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, dari bidang kesehatan, masih banyak ditemukan warga yang abai dengan protokol kesehatan, padahal sampai saat ini COVID-19 masih ada. Yang ketiga, bidang pendidikan, kurangnya minat belajar pada anak-anak karena kegiatan belajar dilakukan secara daring, menggunakan gadget yang lambat laun menjadikan anak-anak kecanduan gadget. Yang keempat, bidang keagamaan, adanya pembatasan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian rutin, dan peringatan Hari Besar Agama Islam, serta kurangnya tenaga pengajar untuk pengajian anak-anak atau TPA. Hari kelima, minggu kedua, saya membentuk kelompok inti bersama satu pemuda dan 2 pemudi lain, yakni Saudara Yudis, Saudari Mia, dan Saudari Mila. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk membuat perencanaan kegiatan bersama masyarakat, memastikan kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar, serta mempermudah jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, kami membuat perencanaan kegiatan. Yang pertama, sosialisasi COVID-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan kepada masyarakat dan anak-anak. Yang kedua, mengajak dan mendampingi anak-anak belajar bersama agar bisa meningkatkan minat belajar mereka. Yang ketiga, mengajak dan mendampingi anak-anak melakukan berbagai aktivitas agar mereka tidak melulu bermain gadget. Yang keempat, mengajak dan mendampingi anak-anak belajar baca tulis Iqra seperti di TPA. Kegiatan minggu ketiga diawali dengan melakukan finalisasi perencanaan kegiatan bersama kelompok inti. Adapun finalisasi perencanaan kegiatan tersebut ialah yang pertama, sosialisasi COVID-19
dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan kepada masyarakat dan anak-anak. Yang kedua, mengajak dan mendampingi anak-anak belajar bersama agar bisa meningkatkan minat belajar mereka. Yang ketiga, mengajak dan mendampingi anak-anak untuk melakukan berbagai aktivitas agar mereka tidak melulu bermain gadget dan agar mereka tidak bermain keluyuran yang nantinya bisa menambah klaster penularan COVID-19. Yang keempat, mengajak dan mendampingi anak-anak belajar baca tulis Iqra bersama. Dan yang terakhir, mengajarkan anak-anak untuk membagikan ilmu dan pemahamannya kepada orang lain agar mereka berani berbicara dan berani menyampaikan pendapatnya di hadapan orang lain. Setelah finalisasi rencana kegiatan selesai, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama yang saya dan kelompok inti lakukan ialah menyemprotkan cairan disinfektan ke penjuru desa bersama bapak-bapak menggunakan mobil. Kegiatan tersebut berjalan selama 1,5 jam, dimulai sejak pukul 3:30 sore sampai pukul 5 sore. Keesokan harinya, ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 kurang 10 menit, saya pun langsung bergegas menemui anak-anak untuk belajar bersama. Kami belajar bersama di salah satu pos ronda. Setelah mereka belajar dan selesai mengerjakan soal, saya menunjuk salah satu dari mereka maju ke depan untuk menyampaikan materi yang sudah dipelajari. Hal ini saya lakukan agar anak-anak berani berbicara di hadapan anak-anak lain, serta berani menyampaikan pemahaman dan pendapatnya kepada anak-anak lain. Adzan Zuhur sudah berkumandang, saatnya kami mengakhiri kegiatan belajar bersama dan bergegas pulang untuk sholat, makan, dan istirahat, karena nantinya pada pukul 4 sore kami akan berkumpul kembali guna belajar baca tulis Iqra. Kedua kegiatan tersebut kami lakukan sampai hari Sabtu, walaupun terkadang anak-anak yang hadir tidak lengkap. Nah, daripada anak-anak bermain gadget atau bermain keluyuran, di hari terakhir minggu ketiga, saya dan kelompok inti mengajak mereka berkumpul seperti biasanya untuk melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kreativitas mereka, yakni membuat kerajinan tangan dari kertas origami. Ada yang membuat bunga, ada yang membuat gelang, ada yang membuat burung. Mereka bisa membuat kerajinan origami apapun yang mereka mau. Minggu keempat pada hari kedua, yakni hari Selasa, bertepatan dengan hari besar agama Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha, saya dan kelompok inti membantu warga membersihkan masjid dan halamannya yang akan digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Keesokannya, sholat Idul Adha dilakukan dengan tetap menggunakan masker dan tidak mengadakan salaman ketika sholat Idul Adha sudah selesai. Kemudian, saya dan kelompok inti melanjutkan kegiatan membantu pemotongan, pembungkusan, pengolahan, dan pembagian daging kurban di salah satu rumah warga. Di hari ketiga minggu keempat, kegiatan di minggu sebelumnya saya lakukan lagi. Setelah itu, saya lanjutkan dengan kegiatan sosialisasi COVID-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan serta membagikan masker kepada masyarakat dan anak-anak. Kemudian dari pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang, mendampingi anak-anak belajar dan mengerjakan tugas serta mendampingi anak-anak belajar baca tulis Iqra di musola. Besoknya, yang hadir hanya Alia, Safa, dan Tika. Meskipun hanya ada mereka bertiga, kegiatan belajar bersama masih bisa dilakukan. Kali ini kami belajar bahasa Inggris karena mereka masih belum mengerti dan belum bisa sama sekali, padahal mereka sudah kelas 5 dan kelas 6 SD. Untuk itu, kami belajar bahasa Inggris yang paling dasar, yakni mengenal nama-nama benda yang ada di sekitar dengan bahasa Inggris. Besoknya lagi, saya dan kelompok inti mengajak dan mendampingi anak-anak membuat kerajinan tangan dari kain flanel dan dari kardus bekas. Nah, di hari terakhir minggu keempat, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Syifa, anak tunarungu,
Setelah 2 minggu melakukan pendekatan dan memujuknya agar ia mau ikut belajar dan beraktivitas bersama kami. Dengan pengetahuan bahasa isyarat saya yang sedikit, saya mencoba berkomunikasi dengan Syifa, dan syukurnya baik saya maupun Syifa bisa mengerti satu sama lain. Saya juga berbagi pengetahuan akan bahasa isyarat saya yang sangat sedikit ini kepada anak-anak yang sering menjumpai Syifa. Di hari terakhir ini, saya dan kelompok inti memberikan hadiah berupa camilan, minuman, dan masker kepada semua anak yang telah ikut belajar bersama dan beraktivitas bersama kami dengan semangat. Mereka terlihat sangat senang saat diberikan hadiah tersebut. Kegiatan minggu kelima diisi dengan penyusunan, ekspos dan pelaporan hasil-hasil, kemudian kanalisasi pengumpulan semua catatan dalam media sosial dalam klaster tahapan sampai hasil, kemudian pembuatan draft laporan dan alur ekspos hasil secara keseluruhan, serta penyusunan konten media sosial yang merupakan ekspos hasil secara keseluruhan.